Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vicky Prayoga dengan NIM 2218138. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pembuatan database untuk tugas mini coding mata kuliah Sistem Informasi dengan judul Sistem Informasi Pemilihan Jurusan dengan metode WP atau Wake Product. Dapat dilihat dari pada layar ada beberapa tabel yang merupakan tabel relasi yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu ada tabel calon mahasiswa, selanjutnya ada tabel kriteria, setelah itu ada tabel jurusan, ada tabel penilaian, ada tabel blok penilaian, ada tabel ke- keputusan. Pertama, saya akan jelaskan untuk tabel calon mahasiswa. Di sini ada beberapa atribut yang dimiliki oleh tabel calon mahasiswa, yaitu yang pertama, atribut ID mahasiswa dengan tipe data integer sebagai primary key dari tabel calon mahasiswa dengan value 8. Selanjutnya ada atribut nama dengan tipe data varchar dengan value 255 karakter. Selanjutnya ada atribut jenis kelamin dengan tipe data enum dengan value laki-laki atau perempuan. Selanjutnya ada atribut tanggal lahir dengan tipe data date dengan value tanggal lahir dari calon mahasiswa. Selanjutnya ada atribut alamat dengan tipe data text dengan value alamat dari calon mahasiswa. Yang terakhir ada atribut email dengan tipe data varchar yang merupakan atribut unik dari tabel calon mahasiswa agar email dari mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain itu tidak ada yang sama. Dan atribut ini memiliki value 255 panjang karakter dengan value-nya yaitu email dari calon mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada tabel kriteria. Yang pertama atributnya ada ID kriteria dengan tipe data integer dengan yang merupakan primary key dari tabel kriteria dengan value 8. Selanjutnya ada nama kriteria dengan tipe data varchar dengan value 100 panjang karakter. Selanjutnya ada atribut bobot dengan tipe data float dengan value 10. Dan yang terakhir ada atribut jenis dengan tipe data enum dengan value benefit atau cost. Selanjutnya ada tabel jurusan dengan atribut yang pertama yaitu ID jurusan dengan tipe data integer sebagai primary key dari tabel jurusan dengan value 8. Selanjutnya ada atribut nama jurusan dengan tipe data varchar dengan value 100 panjang karakter. Setelah itu ada atribut deskripsi yang memiliki tipe data teks dan value-nya merupakan deskripsi dari jurusan. Dan yang terakhir ada atribut kota jurusan dengan tipe data integer dengan value 5. Selanjutnya ada tabel penilaian dengan atribut yang pertama yaitu ID penilaian dengan tipe data integer yang merupakan primary key dari tabel penilaian yang memiliki value 8. Yang kedua ada ID mahasiswa sebagai foreign key dari tabel penilaian dengan tipe data
integer dan memiliki value 8. Selanjutnya ada ID jurusan dengan tipe data integer yang merupakan foreign key juga dari tabel penilaian dengan value 8. Setelah itu ada ID kriteria sebagai foreign key juga yang terakhir dari tabel penilaian yang bertipe data integer dengan value 8. Dan yang terakhir ada atribut nilai dengan tipe data integer dengan value 100. Selanjutnya ada tabel log penilaian. Pada tabel log penilaian ini ada beberapa atribut. Yang pertama yaitu ID log sebagai primary key dari tabel log penilaian dengan tipe data integer yang memiliki value 8. Setelah itu ada ID penilaian dengan tipe data integer sebagai foreign key dari tabel log penilaian dengan value-nya yaitu 8. Selanjutnya ada tanggal perubahan yang memiliki tipe data date dengan value-nya yaitu tanggal. Selanjutnya itu ada nilai lama yang memiliki tipe data integer dan value-nya yaitu 100. Dan yang terakhir ada nilai baru dengan tipe data integer dengan value-nya 100. Dan tabel yang terakhir yaitu tabel keputusan dengan 4 atribut. Yang pertama yaitu ID keputusan dengan tipe data integer sebagai primary key dari value dari tabel keputusan dengan value 8. Yang selanjutnya ada ID mahasiswa dengan tipe data integer sebagai foreign key dari tabel keputusan dan value-nya yaitu 8. Dan selanjutnya ada ID jurusan sebagai foreign key juga dari tabel keputusan dan memiliki tipe data yaitu integer dengan value-nya yaitu 8. Dan yang terakhir atribut yang terakhir yaitu tanggal keputusan dengan tipe data date dengan value tanggal. Setelah itu kita bisa lanjut ke pembuatan database. Kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Setelah itu kita klik new di sini. Kita tuliskan database kita. Kita buat nama database kita yaitu pemilihan jurusan. Kita klik create di sini. Nah, kita sudah berhasil membuat database. Setelah itu kita harus mengisi database ini dengan tabel-tabel yang kita sudah buat di sini, yaitu dengan jumlah tabelnya ada 6 tabel. Pertama, kita buat tabel calon mahasiswa dengan atributnya ada 6 atribut di sini. Setelah itu kita langsung klik create di sini. Nah, pertama-tama kita buat di sini ID mahasiswa yang tipe datanya integer dengan values-nya 8. Setelah itu kita ubah indeksnya di sini agar bisa menjadi primary key. Kita ubah ke primary. Kita sudah berhasil untuk membuat primary key pada atribut ID mahasiswa. Selanjutnya kita isi
Atribut yang lain yaitu nama dengan tipe data varchar dengan values-nya itu 255. Setelah itu jenis kelamin dengan tipe data enum. Nah, untuk pengisian isi atributnya untuk pilihannya kita bisa klik edit enum ini. Nah, di sini kita akan disediakan 4 kolom. Karena kita hanya membutuhkan 2, kita hapus saja yang tidak diperlukan dan mengisi yang kita perlukan. Laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya kita isi atributnya dengan tanggal lahir, alamat, dan email. Tanggal lahir dengan tipe data date kita kosongi saja agar values-nya bisa ke maksimum. Setelah itu alamat dengan tipe data teks. Setelah itu email dengan tipe data varchar dengan value-nya 255. Setelah itu agar email ini menjadi sebuah atribut unik, kita ubah indeksnya menjadi unik di sini. Kita klik aja go. Nah, setelah kita selesai membuat, kita klik save. Nah, kita sudah berhasil membuat tabel pertama, yaitu tabel calon mahasiswa. Kita lanjut untuk pembuatan tabel yang kedua, kita klik new. Nah, karena kita di sini hanya memerlukan 4, dan ketika kita klik new tadi kita sudah mendapatkan 4 atribut, kita tidak perlu menambahkan atribut tambahan atau kolom untuk atribut tambahan. Nah, pertama-tama kita buat namanya dulu, tabel kriteria. Setelah itu kita buat ID kriteria, nama kriteria, ID kriteria dengan values-nya 8, tipe datanya integer. Setelah itu kita ubah indeksnya ke primary key. Tapi go. Setelah itu nama kriteria dengan tipe data varchar. Setelah itu values-nya 100. Setelah itu ada bobot dan jenis. Bobot dengan tipe data float di sini, float, dan values-nya 10. Terus ada jenis dengan tipe data enum. Kita edit enumnya di sini. Kita hanya butuh 2 pilihan, yaitu benefit dan cost. Sudah lengkap di sini. Setelah itu kita save. Kita berhasil untuk membuat 2 tabel di sini. Setelah itu kita lanjut pembuatan, kita klik new lagi. Setelah itu kita beri nama tabelnya menjadi tabel jurusan. Tabel jurusan, yaitu atributnya ada ID jurusan, nama jurusan, ID jurusan, itu tipe datanya integer dengan values-nya 8. Setelah itu indeksnya kita ubah ke primary.
nama jurusan dengan tipe data file chart, panjang values-nya yaitu 100. Setelah itu ada deskripsi dan kuota jurusan. Deskripsi teks. Setelah itu di sini untuk kuota jurusan dengan data integer kita beri values-nya itu 5. Sini sudah lengkap, kita save. Setelah itu kita buat lagi untuk tabel penilaian. Kita klik new lagi, kita beri nama tabel penilaian. Karena di sini kita membutuhkan 5 atribut atau 5 kolom untuk atributnya, dan di sini hanya ada 4. Bagaimana kita harus menambahkannya? Kita di sini diberi fitur untuk menambahkan atribut dengan menuliskan berapa atribut yang kita butuhkan. Saya hanya membutuhkan satu atribut tambahan, jadi saya hanya menambahkan 1. Setelah itu klik go di sini. Nah, setelah itu langsung tertambah 1. Kita isi ID penilaian, ID mahasiswa, ID penilaian, data IMB 8, primary, setelah itu ID siswa 8. Nah, di sini karena dia merupakan atribut ID mahasiswa ini merupakan atribut foreign key dari tabel penilaian, kita perlu mengubah indeksnya menjadi indeks di sini agar dia bisa berelasi dengan tabel calon mahasiswa. Selanjutnya ada ID jurusan kriteria jurusan dengan kalinya 8. Ini sama seperti tabel mahasiswa tadi, kita ubah indeksnya menjadi indeks. Setelah itu kita buat selanjutnya ID kriteria dengan tipe data integer dengan values-nya 8. Setelah itu indeksnya berupa indeks. Dan yang terakhir yaitu nilai dengan tipe data integer dengan values-nya 100. Nah, kita sudah selesai membuat, lalu kita save. Kita telah berhasil membuat 4 tabel. Setelah itu kita akan membuat lagi di sini yaitu tabel log penilaian. Kita klik new. Setelah itu kita tulis namanya tabel log penilaian. Itu ada 5 atribut, kita tambahkan saja ID log data 8 dengan values 8 dan indeksnya yaitu primary. Setelah itu kita tuliskan di sini ID penilaian dengan values-nya 8, indeksnya indeks. Setelah itu ada
eh, atribut tanggal perubahan yang tipe datanya yaitu date. Setelah itu kita bisa atribut nilai lama dengan tipe data integer dan values-nya 100. Setelah itu ada nilai baru dengan tipe data integer dengan values-nya 100. Setelah selesai kita buat save. Nah, kita lanjut ke pembuatan tabel terakhir yaitu tabel keseluruhan. Langsung saja kita klik new. Setelah itu kita tabel tabel keputusan. Setelah itu kita tulis id keputusan dengan values-nya 8 dengan indeksnya primary. Klik go. Setelah itu id mahasiswa dengan values-nya 8 dengan indeksnya yaitu indeks itu. Setelah itu kita id jurusan dengan values-nya 8. Setelah itu indeksnya indeks. Setelah itu kita buat tanggal keputusan dengan tipe data date. Untuk values-nya kita kosongi. Setelah itu kita save. Nah, setelah kita sudah membuat semua tabel, kita lanjutkan ke pembuatan relasinya, yaitu dengan klik pada database. Setelah pada menu ini, kita langsung ke bagian more. Kalau misal tidak ada more, kadang ada tampilan yang di sininya itu langsung ada desainernya. Berhubung pada device saya munculnya more, kita klik more. Setelah itu designer. Nah, kita susun tulisan tabel penilaian, tabel calon mahasiswa, tabel kriteria, tabel jurusan. Setelah itu kita buat save page dengan nama pemilihan jurusan. Kita klik go. Ini sini akan berganti. Setelah itu kita create relationship. Kita klik pada primary key pada tabel calon mahasiswa. Setelah itu kita pilih foreign key pada tabel penilaian. Karena di sini tabel seorang mahasiswa itu akan memiliki banyak nilai, berarti relasi tabel mahasiswa terhadap tabel penilaian yaitu one to many. Kita klik saja, setelah itu oke. Itu setelah itu kita lanjutkan untuk mengatur hubungan antara tabel mahasiswa dengan tabel log dengan mohon maaf tabel keputusan. Kita hubungkan dari sini ke sini. Karena tabel mahasiswa itu hanya memiliki satu keputusan, berarti
relasi antara tabel calon mahasiswa dengan tabel keputusan yaitu one to one. Setelah relasi dari tabel calon mahasiswa telah selesai, kita lanjut ke relasi antara tabel kriteria dengan tabel penilaian. Langsung kita buat pada primary key pada tabel kriteria dihubungkan ke foreign key pada tabel penilaian. Langsung klik OK. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita membuat relasi antara tabel jurusan dengan tabel penilaian. Kita hubungkan antara tabel jurusan dengan tabel penilaian. Kita klik OK. Karena hubungan antara tabel jurusan dan tabel penilaian itu hanya jurusan hanya hanya bisa memiliki satu penilaian, berarti hubungannya adalah one to one. Setelah itu kita buat relationship dari ID jurusan ke foreign key pada tabel keputusan. Untuk hubungan dari tabel jurusan ke tabel keputusan yaitu one to one karena tabel keputusan hanya bisa memiliki satu data pada tabel keputusan. Oke. Dan yang terakhir ya kita akan menghubungkan antara tabel penilaian dengan tabel log penilaian. Karena tabel penilaian hanya akan memiliki satu data pada log penilaian, tabel log penilaian, maka relasinya adalah one to one. Dengan begini,
Perelasian antara semua tabel sudah selesai. Selanjutnya kita bisa mengisi data-data pada setiap tabel, yaitu caranya dengan klik insert pada tabel pada pilihan ini. Setelah itu kita pilih, kita masukkan inputnya. Misal kita buat inputnya ID mahasiswa itu 1 dengan nama Vicky Prayoga. Setelah itu kita pilih jenis kelaminnya itu laki-laki. Setelah itu tanggal lahirnya kita buat, kita pilih saja di sini, bisa dipilih 2015, 2005, April 5, selesai. Setelah itu alamat Jawa Timur, yang terakhir prayoga.com. Nah, untuk data yang kedua kita langsung bisa isikan di sini dengan ID mahasiswanya, kita misalkan 2 dengan namanya L. Untuk jenis kelaminnya yaitu perempuan, kita setting tanggalnya 2004, Januari tanggal 7, ini saja. Alamatnya Palembang. Terus emailnya setelah itu kita klik go. Nah, di sini kita sudah berhasil mengisikan datanya. Setelah itu kita lanjut ke pengisian data pada tabel jurusan dengan ID jurusannya 0012. Setelah itu jurusannya informatika, deskripsinya jurusan komputer dengan kuotanya ada 250 orang. Setelah itu ID jurusan 0043 dengan nama jurusan elektro. Setelah itu kita isi deskripsinya jurusan listrik dengan kuotanya yaitu 100 orang. Go. Nah, setelah ini kita cek. Di sini kita sudah masukkan datanya. Setelah itu kita lanjut ke tabel kriteria. Kita insert di sini kriterianya 1,
nama kriteria, yaitu, nah sini kita tuliskan prestasi akademik, kita tulis 0,5. Kita pilih benefit. Setelah itu yang kedua ada peluang kerja, itu 0,6. Terus benefit juga di sini. Setelah itu kita klik go. Kita cek pada tabel kriteria sudah masuk pada datanya, sudah masuk pada tabel kriteria. Setelah itu kita membuat data pada tabel penilaian. Nah, yang pertama itu ada ID tabel, itu kita 1. Nah, di sini sudah masuk. Kita pilih ID masuknya jurusannya informatika. Itu kita pilih peluang kerja, nilainya 89. Setelah itu kita buat di sini itu tab 2. Setelah itu kita pilih email, itu intro peluang kerja, dengan nilai 90. Kita cek apakah datanya sudah masuk di sini. Kita lanjutkan ke blok penilaian. Kita insert lagi ininya 1, blok penilaian 1, perubahannya itu kita sekarang 9 menjadi 95, 92. Setelah itu ini 2, itu 2, kita isikan ini 90 menjadi 95. Itu kita go, kita cek apakah datanya sudah masuk. Sudah berhasil di sini. Itu kita yang terakhir kita mengisikan data pada insert pada tabel keputusan. Kita tuliskan di sini ID keputusannya. Setelah itu kita pilih jurusan informatika, tanggal keputusannya 13. Itu 2 di sini. Ya. Setelah itu draw. Setelah itu kita go. Kita cek pada tabel keputusan apakah sudah selesai. Nah, sudah selesai. Mungkin sekian untuk pembuatan database kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan saat penyampaian saya, mohon maaf dan sampai jumpa di presentasi saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.